Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga praktikum struktur diskusi. Di minggu ini kita akan membahas mengenai stack. Apa itu stack? Stack ini merupakan sebuah list di mana masukan dan menghapusnya itu hanya difokuskan pada satu sisi, yaitu yang paling atas, yang biasanya kita sebut atau biasanya dinamakan dengan top. Oke? Nah, stack ini kalau kita umpama atau kita analogikan, stack ini seperti sebuah tumpukan. Tumpukan di mana ketika kita menumpukan suatu benda atau misalkan contohnya di sini buku ya, kita menumpukan buku, itu ketika yang paling kita tumpukan, yang paling pertama kita tumpukan itu merupakan tumpukan terbawah dan kita tumpuk terus sampai yang paling atas. Ketika kita mau ngambil, otomatis kita ngambilnya dari atas dong, ya kan? Tumpukan paling atas itu disebutnya top. Jadi buku yang warna hijau ini disebutnya top, dan top ini merupakan nanti yang akan bisa kita ambil pertama atau kita keluarkan pertama. Nah, itu kenapa stack ini menggunakan konsep LIFO. LIFO ini last in, first out. Oke, okay? Last in, first out. Nah, yang tadi ya, seperti yang tadi, ketika kita melakukan menumpukan suatu barang, atau contohnya kita menumpukan buku, buku yang pertama kita tumpuk, kita jadikan di tumpukan pertama, itu akan menjadi tumpukan terakhir yang akan kita keluarkan. Karena nanti tumpukan yang paling atas atau tumpukan yang terakhir kita masukkan ke dalam itu akan menjadi tumpukan pertama untuk kita keluarkan. Ya, ingat last in first. Oke. Selanjutnya yaitu pengimplementasian stack. Cara pengimplementasian stack itu ada dua, yaitu bisa menggunakan array ataupun linked list. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai array dulu ya. Jika diimplementasikan dengan array, itu bisa kita lihat array itu kan biasanya indeks ya, per indeks, dari indeks ke 0. Indeks ke 0 sampai panjangnya sudah ditentukan, n-1 atau length -1. Karena mulainya dari 0, jadi harus ada -1-nya ya, length -1. Nah, array itu dia berurut, mengurut. Kita anggap array ini adalah sebuah tumpukan. Ketika kita masukkan elemen atau value ke indeks ke 0 di array tersebut, maka yang akan menjadi topnya yaitu indeks ke 0, karena itu yang ada isinya. Tapi ketika kita mengisi elemen di indeks berikutnya, berarti di indeks ke 1, maka topnya akan berubah. Topnya menjadi yang tadinya di indeks 0, topnya ikut jadi ke indeks ke 1. Karena kan tadi yang terakhir kita masukkan itu menjadi top. Nah, terus selanjutnya sampai kita isi elemennya sampai n-1 atau length -1, maka elemen terakhir yang kita isikan, yang kita masukkan, itu menjadi topnya. Gitu ya. Itu kenapa topnya, kalau array, topnya tidak di awal ya, tidak di indeks ke 0. Biasanya kan yang awal itu menjadi perumpamaannya, kalau awal itu udah pasti topnya, itu yang paling tinggi. Tapi enggak ya, kalau buat stack, bukan yang pertama yang jadi topnya, tapi yang terakhir kita masukkan, terakhir kita inputkan, itu menjadi top. Berbeda dengan linked list. Oke, kalau di array tadi kita topnya bisa berubah-berubah ya indeksnya sesuai dari yang terakhir kali kita masukkan. Berarti indeks yang paling besar dengan terisi elemen itu yang menjadi top ya. Sedangkan kalau linked list ini kita hanya merubah pengumpamaan head. Kalian pasti sudah tahu kan ya ada head. Head ini menjadi top. Oke, head ini kan merupakan node pertama ya, node awal. Head ini merupakan node awal di list, di sebuah list. Nah, node awal ini kita jadikan top, sehingga kalau misalkan di array tadi topnya bisa berubah-berubah posisinya, untuk di linked list topnya itu hanya tetap di headnya, di awalnya saja. Kenapa kita kalau menggunakan linked list tidak berubah-berubah topnya? Karena
kalau di linked list itu kita bisa menggunakan, kita tinggal mempermainkan head-nya aja, bisa di add head, bisa di remove head, tinggal diganti aja ya add head, remove head. Ketika kita mau menambahkan uh, data ke dalam stack-nya, berarti kita tinggal tambahkan menggunakan add head misalkan. Tapi ketika kita mau menghapus atau mengambil datanya yang ada di stack tersebut, tinggal kita gunakan aja remove head gitu ya. Jadi topnya tetap sama di situ tuh, nggak berubah. Cuman kita mainkan pakai add head ataupun remove head. Nah, top itu diumpamakan sama dengan head ketika di linked list. Jadi, untuk linked list itu sendiri kalian mungkin sudah belajar di kelas ya. Jadi mungkin untuk di pertemuan praktikum kita akan lebih membahas menggunakan implementasi array daripada linked list. Gitu. Oke. Selanjutnya selain pengimplementasian yaitu ada operasi stack. Di dalam operasi stack ini terdapat dua operasi atau dua metode utama yang biasa digunakan di operasi stack, yaitu ada push data dan pop data. Push itu fungsinya untuk memasukkan data ke dalam stack. Yang tadi kita sebut tadi add head ya. Ini tuh kalau di list mungkin itu dibilangnya add head. Tapi kalau kita berbicara tentang stack, bukan add lagi, bukan add atau remove, tapi udah push dan pop. Jadi kalau push untuk memasukkan data ke dalam stack, kalau pop itu untuk menghapus atau mengembalikan elemen terakhir yang dimasukkan dari stack. Ingat ya, tadi kan konsepnya LIFO ya, last in, first out. Jadi untuk pop ini mengembalikan atau menghapus elemen yang terakhir dimasukkan, elemen yang terakhir dimasukkan atau top dari stack tersebut, gitu ya. Oke, kita langsung pengimplementasian aja ya, atau bagaimana cara melakukan proses push. Oke, cara melakukan proses push. Yang pertama, pastikan bahwa stack tidak penuh. Jadi kalian harus memastikan bahwa stack-nya itu tidak penuh. Karena kan kita akan memasukkan ya, menambahkan data baru. Jadi kalau misalkan, kalau tadi array kan udah ada panjangnya nih, array udah ada panjangnya. Nah, kalau misalkan udah penuh nih, udah keisi semua si indeksnya, otomatis kita nggak bisa nambah lagi dong, karena kan array sudah ditentukan ya panjangnya berapa. Padahal itu kita harus pastikan dulu bahwa stack itu belum penuh isinya. Jangan sampai dia penuh. Oke, yang kedua, setelah kita memastikan bahwa tidak penuh, maka tambahkan satu indeks top stack. Karena tadi indeks terakhir yang mau kita inputkan nilainya itu akan menjadi top, maka kita tambahkan satu indeks di mana indeks tersebut merupakan top stack. Oke, sudah disiapkan nih indeksnya, terakhir itu tambahkan data baru di topnya atau masukkan datanya ke stack yang ke indeks yang sudah kita sediakan tadi. Tambahkan datanya di posisi top itu. Oke, langsung ke contoh kasus mungkin ya. Di contoh kasusnya di sini kita memiliki sebuah stack di mana di dalamnya sudah terdapat elemen atau data yang berisikan nilai 1 di indeks ke 0, 3 elemen ketiga ini ada di indeks pertama ya. Jadi yang sudah ada di stack kita ini ada dua indeks, 0 dan 1. Indeks 0 itu isinya ada 1 dan indeks ke 1 itu isinya ada 3. Di mana top pertama sudah pasti yang paling atas ya, sudah pasti. Berarti indeks ke 1 merupakan top dari stack ini gitu ya. Merupakan top dari stack ini. Oke, lalu langkah pertama seperti yang sudah tadi kita ketahui, yaitu pastikan bahwa stack tidak penuh. Langkah pertamanya kita harus memastikan apakah stacknya sudah penuh. Jawabannya belum ya, tidak, karena itu masih ada slot ya, masih kosong. Jadi belum penuh nih stacknya. Oke, kita lanjut ke step 2. Di step kedua, tambahkan satu indeks top stack. Ya, yang tadi topnya ada di indeks pertama, kita tambahkan. Jadi topnya ada di atas ya. Kita sudah kasih slot nih untuk indeks baru nih, udah ada kasih slot. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan data baru. Masukin nih ke top yang sudah kita sediakan ya. Kita masukkan sehingga data barunya yaitu sekarang sudah ada di dalam stack itu indeks ke 0 nilainya 1,
indeks ke-1 itu ada 3, dan indeks kedua itu ada 5. Oke, di mana topnya yang tadinya ada di indeks ke-1 sekarang berubah menjadi ada di indeks ke-2. Nah, sudah ada data baru yang dimasukkan. Oke, terus gimana nih kalau kita masih mau ngisi data lagi? Apakah masih bisa kalau kita mau ngisi data? Kita cek lagi apakah bisa atau enggak, kita cek lagi, pastikan dari urutan itu harus terpenuhi semuanya. Urutan pertama, kita pastikan lagi apakah stacknya masih tidak penuh, apakah masih kosong stacknya, masih ada lahan gitu buat kita masukin data, penuh nggak, is full nggak ya jawabannya, karena masih ada lahan di situ buat kita masukin. Lanjut, step kedua, tambahkan satu indeks yaitu top stack. Berarti topnya kita naikkan ke atas. Oke, sudah kita naikkan. Sekarang kita tambahkan data baru. Kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya. Sehingga sekarang data yang ada di dalam stack itu ada indeks ke-0 yaitu 1, indeks ke-1 itu ada 3, indeks kedua itu ada 5, dan indeks ke-3 itu ada 10 ya. Jadi ada 4 indeks yaitu 0 sampai 3, dengan topnya itu terdapat di indeks ke-3 yang value-nya adalah 10. Terus pertanyaannya, gimana kalau misalkan nanti ternyata di elemennya tuh ada yang sama angkanya? Gak apa-apa, karena yang kita lihat bukan dari angkanya ya, tapi posisinya. Jadi bukan datanya. Jadi datanya di dalamnya mau angka, mau tulisan, mau huruf, mau buku, apapun itu, yang kita perhatikan di bukan datanya. Jadi gak apa-apa kalau misalkan ternyata nanti isinya di dalamnya ada misalkan indeks ke-1-nya 3, terus nanti indeks ke-3-nya juga 3, ya nggak apa-apa, karena kan mereka posisinya berbeda gitu ya. Lalu sekarang kalau misalkan kita mau nambahin lagi, apakah masih bisa? Kita lihat di step pertama. Pastikan bahwa stack tidak penuh. Apakah sekarang stacknya sudah penuh? Dilihat, oh sudah penuh. Berarti kalau misalkan sudah penuh, tidak bisa menambahkan proses push gitu ya. Tidak bisa menambahkan data lagi gitu. Lanjut, selain proses push, tadi itu ada yang namanya proses pop ya. Karena tadi kan proses utamanya ada 2, push dan pop. Nah, untuk proses pop, kalau tadi push untuk menambahkan, berarti pop itu kan tadi untuk menghapus ya, atau mengembalikan. Oke, caranya yaitu yang pertama, pastikan bahwa stack tidak kosong. Pastikan bahwa stack tidak kosong. Ya. Kalau tadi yang di push, itu kita harus memastikan apakah stacknya penuh, is full, gitu kan ya. Apakah stacknya penuh? Kalau misalkan untuk pop, karena kita ingin menghapus, berarti harus ada data atau ada data dong ya di stacknya. Berarti stacknya tidak boleh kosong. Jadi bukan is full lagi, tapi ganti pertanyaannya, is empty, gitu ya. Pertanyaannya is empty, berarti kosong nggak nih stacknya, gitu. Pastikan tidak kosong, karena kalau misalkan kosong nanti apa yang mau kita hapus. Oke, lanjut. Step keduanya, ambil elemen dari top stack, karena tadi first in last out. Oh sorry, maaf, karena tadi konsepnya LIFO, last in first out, last in first out ya, karena last in first out, jadi maka yang akan diambil atau akan dihapus datanya merupakan urutan paling atas, di mana urutan paling atas ini merupakan top dari stack ya. Jadi yang akan diambil itu merupakan elemen top dari stack. Oke. Lanjut, yang ketiganya, kurangi atau ambil, kita hapus datanya satu indeks, yaitu dari indeks top stack. Jadi yang tadinya dia top, topnya akan dihapus, karena kan kita akan ngepop ya. Jadi kalau ngepop, kita ngambilnya bagian topnya saja, yang di top kita ambil, kita hapus. Gitu, kita keluarkan dari stack. Oke, contoh kasusnya kita pakai yang tadi. Nah, yang tadi ini kan tadi sudah full ya, nggak bisa kita tambahin lagi kan, sudah full. Sekarang kita pop nih. Oke, pertama langkahnya itu pastikan bahwa stack itu tidak kosong. Is empty? Tidak ya, karena stacknya penuh. Oke, karena stacknya penuh berarti nggak kosong. Lanjut ke step kedua, ambil elemen dari top stack. Elemen dari top stack itu berarti topnya 10 ya. Kita ambil, lalu kurangi satu indeks. Kita hapus. Maka topnya kan
turun. Yang tadi topnya di atas, turun ya, karena kita dikurangi. Sekarang topnya berubah, yang tadinya di indeks ketiga, maka sekarang ada di indeks kedua, dengan value-nya 5, gitu ya. Posisi, jadi bedakan ya, indeks dengan value-nya ya. Posisinya dengan dengan isinya itu beda ya. Posisi dengan isi itu beda. Isinya 5, tapi posisinya ke 2 ya. Oke. Eh, Seterusnya pun sama ya. Kalau misalkan mengurangi, jadi cukup tinggal kita keluarkan dan hapus topnya, maka topnya akan turun ke bawah ke tag selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya itu ada algoritmanya. Jadi algoritma push ini nanti yang akan kalian gunakan pada saat membuat program gitu ya. Gimana nih caranya kalau misalkan diimplementasikan ke program? Ada nih algoritmanya. Oke, metodenya ini bersifat prosedur ya. Untuk push, dia itu bersifat prosedur. Di sini kalian tinggal dimasukin aja prosedurnya. Kalian ikutin keterangan dari kalian tinggal implementasikan saja algoritma ini ya. Jadi kita masukin prosedur push, di mana push ini punya parameternya data. Datanya kita mau masukin, karena kan kita mau tambahin data ya. Nah, kita isi parameternya di sini buat nge-push, buat nambahin datanya. Apa nih datanya? Kita pakai datanya integer ya, karena kita mau angka kan. Jadi kita kasih data integer, data ini sebagai parameter ya, atau yang mau data yang mau kita masukin ke stack-nya. Lalu lanjut, di sini kita pakai pengkondisian, ada jika sudah full, maka lakukan, dia akan mengeluarkan statement kalau stack penuh. Tapi kalau misalkan dia belum full, berarti kan balikannya kan is full, kalau else berarti kondisi tidak terpenuhi ya, berarti dia belum full, maka top diisi dengan top ditambah 1. Karena kalau misalkan dia belum full, otomatis bakal nambah kan, topnya bakal naik ke atas nih. Berarti topnya diisi dengan top plus 1. Kalau misalkan topnya indeks 3, berarti nanti topnya diisi top plus 1, berarti 3 ditambah 1, 4. Berarti nanti array top diisi dengan data. Berarti tadi udah 4 kan isinya, 4, indeks keempat akan diisi dengan data yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Lalu di sini apa sih top gitu? Ada top, ada is full, itu tuh apa? Oke. Untuk pertama ada is full dulu ya. Is full ini merupakan indikasi apakah stack penuh atau tidak. Jadi dia nanti tuh bersifat metode juga, dia suatu metode juga di mana nanti isinya kita kasih statement mengecek apakah stacknya sudah penuh atau belum. Nah, si metode ini nanti kita taruh di kita simpan di kondisi prosedur push ini gitu. Jadi nanti di luar prosedur push ini kita sudah bikin metode isFull yang isinya indikasi apakah stack penuh atau tidak. Nanti kita tinggal masuk di sini, maka nanti di sini akan ngecek sendiri ya. Mereka akan ngecek sendiri programnya karena sudah kita buat sebelumnya si isFull. Tinggal mereka jalanin aja di sini. Lalu ada top. Top itu apa? Top itu tadi kan merupakan paling atas ya, berarti mengembalikan elemen terakhir yang dimasukkan tanpa menghapusnya. Karena top itu dia bersifat dinamis ya, bisa berubah-berubah, maka dia lebih ke metodenya bersifat function karena dia mengembalikan elemen terakhir yang dimasukkan tanpa menghapus. Kenapa tanpa menghapus? Karena kalau misalkan kita menambahkan elemen baru, otomatis top yang sebelumnya kan nggak kita hapus ya, topnya tetap ada gitu kan. Makanya dia akan memasukkan, mengembalikan elemen terakhir yang dimasukkan tanpa menghapusnya gitu. Jadi masih ada gitu si datanya tadi. Oke, next itu ada algoritma pop. Nah, kalau tadi algoritma push itu bersifat prosedur, kalau pop ini lebih ke function karena nanti ada nilai yang harus dikembalikan ya. Oke, untuk algoritma pop ini kita bikin nanti akan ada apa variabel temp. Temp ini untuk
seperti kalian di list ya, kan kalian juga sudah tahu, sudah belajar gitu seperti di list. Jadi ini tuh sebagai wadah penyimpan sebelum dihapus gitu ya. Oke. Di dalam algoritma POP ini terdapat, kalau tadi kan is full, kalau di push ada is full, kalau di POP ini ada is empty. Kenapa is empty? Karena kan tadi ngeceknya apakah kosong gitu. Nah, is empty ini sebenarnya kurang lebihnya sama dengan is full tadi, cuman is empty ini indikasi apakah stack itu kosong atau tidak. Cuman perbedaannya gitu. Kalau is full itu apakah penuh, atau kalau is empty itu apakah kosong atau tidak. Jadi ini juga sebuah metode yang di luar dari metode si POP ini gitu. Jadi tinggal kita panggil aja. Lalu kalau misalkan iya, kalau misalkan is empty iya, lalu nanti program akan memberikan statement stack kosong. Otomatis nggak akan ada yang bisa dihapus. Sedangkan kalau misalkan ternyata masih ada data di dalamnya, berarti tidak kosong, maka nanti variabel temp tadi akan diisi dengan array top yang ada pada sekarang. Lalu nanti topnya akan diisi dengan top min 1, karena nanti akan dihapuskan ya, si top yang paling atasnya akan diambil, maka topnya akan diganti menjadi top min 1. Kalau misalkan tadi topnya 4, berarti nanti top akan diisi dengan top min 1. 4 dikurangi 1, berarti topnya yang sekarang adalah 3. Oke. Terus setelah di end if, kondisinya selesai, nanti akan namanya juga function, berarti harus ada nilai yang di return atau dikembalikan. Lalu nilai yang dikembalikannya apa? Yaitu tempat yang tadi kita menampung nilai array top ya. Nah, karena yang tadi si array top itunya ditampung di temp, nah terus lalu kita return kan, maka si array yang tadi top akan hilang gitu ya, karena sudah kita return, sudah dikosongkan. Nah, sebenarnya kalau misalkan dalam algoritmanya cukup segini, tetapi biasanya ada tambahan kalau misalkan dalam pengimplementasian di program itu ada namanya data size. Data size ini apa? Size ini merupakan return atau function untuk menghitung atau melihat jumlah elemen di stack-nya. Gitu. Jadi nanti kan itu ada prosedur, ada method is full atau is empty. Nah, itu biasanya kita bisa lihat dari data size-nya ada berapa nih di stack ini. Jadi data size itu bisa buat digunakan untuk menghitung ada berapa sih data yang di stack sekarang. Nah, biasanya kita menggunakan data size ini ada di algoritma POP, posisinya itu setelah end if sebelum return time. Di situ biasanya kita ketika sudah pengkondisian end if, kita cek nih, karena sudah dihapus ya, karena sudah dihapus, kita cek, oh ya sekarang ada berapa sih datanya. Nah, berarti kita panggil data size ini gitu untuk melihat ukuran datanya yang sekarang ada berapa, baru nanti kita return time gitu. Mungkin untuk algoritma segitu aja untuk materi sekarang. Lanjut kita ke modul. Nah, untuk di modul yang kalian lihat ini merupakan modul yang sama seperti yang kalian download di e-learning ya. Artinya di modul 3 ini nanti sama seperti modul yang sebelumnya, modul yang sudah kalian isi, yaitu kalian akan menggunakan modul ini sebagai template untuk laporan kalian, untuk tugas laporan kalian ya. Jadi jangan lupa diisi NRP dengan namanya. Lalu di sini kalian bisa melihat codingannya. Di sini ada kode program. Nah, kode program ini kalau kalian lihat ada per metode. Ini tuh kode program ini digunakan untuk membuat operasi stack ya. Jadi kalian bisa ikutin ini. Lalu di sini ada integer data stack, top, jumlah data gitu ya. Data stack ini untuk apa sih? Data stack ini merupakan variabel array-nya ya. Ini array-nya yang dimana nanti kalian bakalan pakai untuk nyimpen
datanya gitu ya. Jadi ini stack yang kalian punya gitu. Stack kalian itu namanya data stack. Panjangnya karena tadi array bersifat array berarti ada panjangnya. Panjangnya itu 10 ya. Oke. Lalu ada top. Top ini diisi dengan min 1. Top ini yang tadi kalian udah tahu, top merupakan yang paling tinggi gitu ya. Kenapa harus min 1? Karena kan nanti kita akan menambahkan data. Data yang baru ditambahkan, baru itu menjadi top yang sekarang gitu, yang berada gitu. Lalu di sini ada jumlah data. Jumlah data buat apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, jumlah data untuk size data gitu ya. Karena dalam program biasanya kita menggunakan size data gitu. Oke, lanjut di sini ada seperti yang tadi ada metode isEmpty. IsEmpty buat yang prosedur, buat yang function pop. Lalu ada juga isFull. IsFull juga buat prosedur yang push tadi. Nah, lalu di sini ada data size. Oke. Di data size ini buat ngitung jumlah datanya ada berapa gitu ya. Jumlah data di data stack kalian saat ini tuh ada berapa sih? Nah, itu pakai function dari data size ini. Karena di sini kan jumlah data yang tadi kalian udah bikin, di sini variabel jumlah data sama dengan 0. Nah, di sini di data size ini jumlah data sama dengan top plus 1. Jadi bakal dia ngitung berdasarkan top plus 1. Gitu. Lalu dikembalikan di return jumlah data. Lalu setelah itu terdapat juga di sini metode dari push ya. Seperti yang tadi udah kita bahas, ada di sini ada pengkondisian is full, terus kalau misalkan kalau dia full bakalan menampilkan step penuh, tapi kalau misalkan dia belum full dia akan top plus plus. Top plus plus berarti dia akan menambahkan top ya, yang tadi top sama dengan top plus 1. Kalau misalkan di program bisa kita tuliskan dengan top plus plus, maka akan menambahkan ya. Lalu nanti akan dimasukkan ke data stack-nya si data yang kita mau inputkan akan dimasukkan ke data stack sebagai top ya. Nanti kalau udah baru data sudah tersimpan, lalu kita akan melihat di sini data size, kita akan hitung ada berapa sih data yang ada di stack kita sekarang, gitu, ya akan dihitung. Lalu di sini juga ada metode buat pop, metode popnya sama di sini juga ada, tadi kan kita bikin load temp ya, variable temp untuk wadah pengganti. Lalu ada pengkondisian is empty, berarti stack masih kosong. Kalau misalkan dia nggak kosong, berarti nanti sistemnya bakal diisi sama data stack top. Jadi top yang ada di stack sekarang bakal dimasukin ke temp, terus topnya min-min. Kalau tadi top plus-plus, nambah. Kalau top min-min berarti berkurang ya. Oke, terus nanti kita jangan lupa juga kita kasih data size juga, kita hitung lagi data sekarang tuh ada berapa di stack kita, lalu kita baru nge-return temp-nya. Oke, selanjutnya di sini ada metode terakhir, yaitu tampil data ya. Gimana kita mau lihat kalau misalkan kita nggak tampilin datanya. Makanya di sini ada metode tampil data, di mana isinya ini ada pengkondisian. Kalau tadi is empty itu kan nanya indikasi kosong atau tidak. Berarti kalau misalkan kita tambah tanda seru di depannya, berarti itu sama dengan jika tidak ya, tidak kosong. Jika tidak kosong, berarti si stack-nya nggak kosong, maka nanti program akan menampilkan statement isi stack. Oke, isi stack-nya terserah jumlah yang kalian mau. Misalkan isi stack-nya kita masukin 3, maka nanti program akan melooping atau melakukan pengulangan, memasukkan data sebanyak 3. Bukan memasukkan data, maksudnya menampilkan datanya sebanyak 3 kali gitu ya. 3 kali pengulangannya. Data stack-nya sejumlah i kan ya. Tapi kalau misalkan tadi kan itu tidak kosong ya. Tapi kalau misalkan ternyata pas kita menjalankan metode tampil data dan datanya kosong, berarti nanti program akan memberikan statement stack kosong gitu ya.
Oke, mungkin itu aja untuk programnya. Dan untuk tugasnya, mohon maaf tadi diralat, kalian tidak perlu melakukan eh, laporan lagi ya, tidak perlu mengisi laporan lagi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi kalian cukup mengisikannya langsung di programnya. Jadi nanti dari programnya kalian per barisnya tetap per baris, setiap baris kalian kasih komentar dan kalian berikan penjelasannya untuk apa kalian kasih komentar untuk apa sih baris yang ini untuk apa baris ini, jadi setiap baris kalian kasih komentar kayak gitu. Jadi kalian nggak usah bikin nggak usah bikin laporannya ya, kalian nggak usah bikin laporannya, cukup kalian bikin programnya saja dan setiap barisnya kalian berikan komentar. Mungkin seperti itu aja. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi dengan asistennya di jam praktikum masing-masing. Itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.